Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Kami dari kelompok 1 Tak akan bisa baca mencoba tulis, mengerti banyak hal. melakukan praktek coaching Guruku, di terima kasus 2, yaitu kasihku. tentang seorang murid yang bercerita kepada salah satu gurunya yang merasa diperlakukan tidak adil oleh salah satu gurunya, yaitu wali kelasnya. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti les privat yang diselenggarakan oleh gurunya. Berikut observer di sini. Lalu ada Pak Yogi sebagai coach dan Pak Susmono sebagai coachee. Untuk waktu silakan saya persilakan untuk Pak Yogi. Kita ya. Selamat pagi Susmono. Waalaikumsalam. Ayo masuk sini masuk Susmono masuk. Pagi Pak, maaf Pak, mengganggu nggak Pak? Enggak, ayo sini masuk duduk. Ada apa? Iya, saya kalau boleh saya mau cerita Pak. Cerita apa Sus? Ada masalah kah? Iya, saya tuh udah lama sih Pak, dari awal masuk semester 1 Pak, saya tuh sebenarnya tuh ada hal yang bikin saya tertekan ini Pak. Kenapa? Ada apa? Kok bisa tertekan? Saya ini kan Pak Egi ya Pak ya, guru saya tuh Pak Egi tuh mengadakan les Pak. Di rumahnya tuh Pak les privat. Nah, karena saya rumahnya jauh Pak, jadi saya tidak ikutan Pak, karena juga kan saya ada madrasah juga Pak. Jadi kalau les itu saya ini Pak, dalam nilai juga kadang bagus-bagus Pak, kalau yang les mah kayak nilai gambar gitu kan, perasaan nggak jauh beda tapi lebih bagus. Terus sering disindir-sindir Pak gitu, kalau dalam belajar tuh suka disindir Pak. Gimana ya Pak? Disindirnya gimana? Jadi kayak kalau saya nggak bisa gitu Pak, kalau terutama matematik Pak, kalau pelajaran lain sih alhamdulillah saya bisa karena bisa menghafal ya. Kalau matematik itu kan kayak rumus-rumus gitu Pak, kalau nggak bisa rumusnya, nggak ngerti kan nggak bisa ngerjain. Kadang suka disindir, makanya les dong biar pinter gitu Pak. Kalau misalkan gini, kalau misalkan Susmono tidak ikutan les, bisa nggak mengikuti pembelajaran, ya istilahnya belajar sendiri di rumah supaya apa yang dibilang oleh Pak Egi, kalau tidak ikut les, tidak ikut, bisa nggak Susmono melakukan belajar di rumahnya lebih giat lagi? Ya, saya sih bisa aja Pak, karena nilai-nilai saya juga nggak terlalu jelek-jelek Pak. Apalagi kalau selain matematik, saya bisa Pak. Nah, matematik juga sih kalau yang Pak Egi sudah ajarkan, sudah contohin, saya bisa Pak gitu. Insya Allah bisa gitu. Cuma ya tetap saya ngerasa tuh kayak gitu perlakuannya itu berbeda gitu antara ke yang les sama yang ke tidak les gitu Pak. Dia ada semacam diskriminasi gitu ya, karena yang tidak les ke Pak Egi, Iya, dia bodoh gitu. Iya. Tapi ngerasa nggak kalau gitu, Pak. lebih bodoh dari yang lain? Ngerasa nggak?
Enggak Pak. Susmono lebih Ya enggak Pak, bisa saya bisa mengikuti bisa pelajaran ngikut, biasa kan? Bisa mengikuti bisa pelajarannya Pak. Pak Susmono, Pak Egi kan? Bisa, cuma Nah, ya itu tadi Pak, saya kendalanya di matematik Pak, karena kan hmm, harus berlatih. Kadang di rumah kan orang tua saya Pak petani, jadi saya nanya ke orang tua nggak bisa gitu. Kalau kalau jadi harus ke guru gitu. Kalau ngikutin sih bisa, cuma di matematik itu. Nah, ya terus yang terpenting tuh Pak, jadi kayak beda gitu Pak, gitu. Kalau ke yang les mah jarang marah Pak. Kalau ke saya, ke yang tidak les itu kadang sering cepet emosinya gitu Pak. hmm, hmm, hmm. Lalu misalkan Susmono ya ikut les, apakah nanti Susmono bisa lebih lebih baik lagi daripada yang sekarang? Kalau misalkan Susmono ikut les. Iya Pak, kalau saya ikut les ya saya yakin bisa Pak. Saya juga kan suka ngobrol Pak sama yang ikut les. Memang kadang ya yang belajar les itu kan yang belum diajarin di sekolah itu sudah diajarin Pak. Hmm. Jadi kan di sekolah itu teman saya itu kan tinggal mengulang ibaratnya Pak caranya. Sementara saya kan baru diajarin, ya pasti saya agak keseok-keseok gitu Pak. Gitu. Tapi kalau misalkan Susmono belajar dulu di rumah, sehari sebelumnya belajar apa yang dipelajari oleh guru besok kiranya. Bisa nggak kalau misalkan seperti itu? Oh iya ya Pak. Iya iya Pak ya. Jadi Ya sebenarnya, saya baru inget Pak ini. Mm, jadi Susmono sebenarnya bisa. Kebetulan kan ada bukunya ya Pak ya. Iya, Nah, saya itu. tidak berpikir ke arah situ Pak. Hmm. Saya tuh konsentrasinya yang di PR-kan aja sama Pak Egi yang udah belajar di sekolah gitu. Berarti ke depan pertama saya harus sama seperti yang les di Pak Egi ya. Jadi saya harus mempelajarinya ini. Tapi kalau yang belum diajarin, lihat ke buku kadang kurang ngerti apa gimana nih. Nah, kalau misalkan di matematika ya, matematika itu kan harus banyak berlatih, ya kan? Harus banyak berlatih. Dengan Ya. berlatih nanti Susmono akan bisa. Cobalah, misalkan untuk pelajaran besok matematika Susmono berlatih. Bisa nggak kalau misalkan berlatih gitu? Bisa Pak. Saya sekarang jadi kebuka Pak pikirannya. Mungkin Hmm. berlatih kalau yang lain kan sama Pak Egi. Mungkin kalau saya mungkin sama YouTube kali gitu Ya, nanya gitu. itu. Terus selain dari YouTube ada lagi nggak dari yang lain? Saya paling ini Pak, ada itu kakak sepupu saya kan udah SMA Pak. Pak bisa mungkin ya saya belajar sama dia ya Pak ya. Ya, ya. Ya Pak. Paling rencananya seperti itu Pak. Jadi saya mau belajar dari YouTube, dari kakak saya. Cuma mungkin Selain kakak, saya harap ada yang bisa bantu lagi nggak selain kakak sepupu? ya kakak sepupu, kalau orang tua ini paling ya itu aja Pak, yang maksudnya yang saya dekat Pak, yang saya berani gitu. Mungkin kalau yang itu mah banyak Pak, bibi saya juga guru, tapi kan kadang canggung itu Pak kalau ke bibi, tapi kalau ke guru tuh canggung kadang. Jadi dengan kakak sepupu ya, nanti dengan kakak sepupu Susmono nanti belajar lebih banyak dengan dia gitu. Jadi nggak perlu les juga, tapi belajar dari orang lain bisa kan dengan kakak sepupu. Oke, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang Susmono mau sampaikan nih? Jadi ya yang pertama itu kan Pak ya, jadi untuk masalah ketertinggalan apa persaingan dengan yang les sih, dengan tadi rencana tadi insya Allah saya percaya diri Pak. Nah, cuma mungkin harapan saya ke depan itu Pak Egi itu bisa berlaku adil
dia kan bisa pinter bener, nanti Pak Egi juga bisa terbuka untuk tidak memandang sebelah mata kepada saya gitu mungkin ya Pak. Iya, iya. Lalu apa nih yang akan Susmono lakukan ke depannya? Selain belajar sendiri, selain belajar dengan teman, apalagi kira-kira supaya Pak Egi itu tidak memandang sebelah mata Susmono. Mungkin saya juga harus ini ya harus Pak Egi-nya ya Pak ya. Lalu Rencananya seperti itu Pak. oke, baik. Baru itu Pak. Ya, 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 ya. Oke. Oke, lanjutkan. Nah, jadi itu Komitmen, Pak. Pak. Komitmen Pak Yogi, komitmen. Yes. Kan tadi udah ditanyakan ke Jadi depannya akan seperti apa. mohon dukungannya aja Pak dari Bapak nih. Dari Bapak dukungannya supaya mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan keluh kesah saya ke Pak Egi supaya mudah-mudahan nanti di Yoi, itu aja Pak. Terima Baik. Nanti akan Bapak sampaikan. kasih Pak ini nanti atas waktunya dan saya jadi lebih semangat ini Pak. Oke, baik. Nanti akan Bapak sampaikan ya ke Pak Egi apa yang dikeluhkan oleh Susmono, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Susmono juga dilaksanakan ya. Belajar dengan sungguh-sungguh, Iya belajar Pak, tingkatan sepupu ya, supaya ke iya Pak, depannya saya Pak. akan lebih baik lagi gitu ya. Ya udah gitu aja. Susmono ya, sok kembali lagi ke kelas ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Yogi sebagai coach dan Pak Susmono sebagai Yoci. Dari konsep coaching tadi tahapan Tirta, alhamdulillah sih saya tadi sudah melihat di tujuannya sudah nampak ya, seperti saat tadi Pak Yogi menanyakan ada apa nih Susmono, cerita apa Susmono, ada masalahkah, seperti itu. Terus pada saat identifikasi, coach juga di sini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coaching, di mana tadi Pak Yogi menanyakan ke coachingnya yaitu kenapa bisa menjadi tertekan seperti itu. Terus yang kedua, disindirnya bagaimana nih? Di situ sudah nampak untuk Pak Yogi mengidentifikasi masalah coachingnya, terus coach juga sudah mengungkapkan tadi masalahnya. Terus untuk tadi rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Tadi Pak Yogi juga sudah nampak ya, seperti kira-kira rencananya apa nih untuk bisa menyelesaikan, terus bisa tidak Susmono belajar lebih giat lagi, terus bisa tidak Susmono ikut les, apa berusaha dengan ikut les akan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Terus tadi juga ada pertanyaan, coba untuk belajar pelajaran besok, Susmono atau Koci untuk dipelajari sebelumnya agar besok bisa mengikuti dan Pak Egi tidak akan menyindir-menyindir lagi seperti itu. Kalau nilainya Koci lebih baik. Terus yang terakhir tadi ada untuk rencana aksinya tadi ada pertanyaan lagi untuk digali oleh coachnya itu ada lagi tidak rencana Susmono selain tadi yang disebutkan oleh Susmono seperti belajar, minta bantuan orang lain, terus belajar menggali sendiri dari YouTube dan lain sebagainya.
Terus di tanggung jawab tadi alhamdulillah sudah nampak. Coach udah menanyakan apa komitmennya Susmono, terus apa yang disampaikan Susmono nanti bisa lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah sudah saya lihat sudah ada semua di konsep Tirtanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya stop recording ya.